'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do. Hai, selamat datang kembali di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita fanfiction Jungkook yang berjudul The Bodyguard. Semua cerita berbentuk fiksi ya, artinya tidak nyata. Jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih, happy reading! Pukulan keras mendarat di wajah mulus Jackson, dan itu membuat sudut terluka dan Jackson menarik kuat surah Yeon hingga membuat wajahnya mengadah ke atas. Jungkook ingin sekali menolong saat melihat gadisnya diperlakukan kasar seperti itu. Tapi karena ucapan Jackson membuat dirinya diam mematung dan tak berani bertindak lebih. Ia tak mau terjadi apa-apa dengan Yeon. Jackson semakin menarik kuat surai itu dan membuat sang empu kesakitan. Jackson mulai mengarahkan benda itu tepat di Yeon. Sedangkan Yeon dan Jungkook saling memandangi satu sama lain. Kini air mata Yeon mulai mengalir dengan sendirinya. Jungkook pun berkali-kali menggelengkan kepalanya, seakan menolak hal buruk akan terjadi. Jackson memerintahkan anak buahnya dengan gerakan mata. Tentu saja anak buahnya mengerti maksudnya tersebut, di mana ia disuruh mencelakai Jungkook selagi ia lengah. Tapi setelah ia memberikan aba-aba, baru bisa bertindak. Yeon mulai memejamkan mata, seakan menerima apapun yang akan terjadi. Sedangkan Jungkook harap-harap cemas melihat itu semua. Tiba-tiba Jungkook mulai merasakan sakit di area perutnya. Dan begitu ia lihat, ada benda asing yang berhasil tertancap di sana. Sirup merah kental pun mulai mengalir dengan sendirinya. Sedangkan Yeon, ia masih setia memejamkan mata. Ia sangat ketakutan sekali mendengar suara itu. Perlahan-lahan, ia mulai membuka mata, melihat kedua telapak tangan, dan seterusnya melihat. Ia merasa tidak ada satupun yang terluka. Apakah seperti ini rasanya berada di alam yang berbeda? Pikirnya kala itu. Lalu, ia mulai memandang ke samping, dan ia terkejut melihat Jackson tertunduk dengan memegang tangannya yang terluka, sambil menahan rasa sakit yang ia rasakan, hingga seseorang menghampirinya dan membuatnya sadar bahwa ia masih berada di dunia nyata, bukan di alam yang berbeda. Yeon sangat bersyukur tim polisi datang tepat pada waktunya. Yeon pun mulai teringat akan Jungkook.
Niat hati ingin menghampiri dan memeluknya. Tapi saat ia melihat ke arah Jungkook, ia terkejut akan kondisinya. Jungkook pun mulai menghapus jejak air mata tersebut sambil memberikan usapan lembut di wajah Yeon. Ia berusaha mungkin meyakinkan sang gadis bahwa ia baik-baik saja, padahal tidak sama sekali. Wajah Jungkook mulai memucat akibat terlalu banyak mengeluarkan sirup merah. Kini pandangannya sedikit demi sedikit mulai kabur, seakan mengisyaratkan kalau kesadarannya mulai melemah. Tak berselang lama, ambulan pun datang. Dan kini Jungkook dan Yeon langsung dibawa menuju rumah sakit terdekat. Begitupun juga Jackson, dengan kawalan ketat oleh pihak yang berwajib. Begitu tiba, mereka semua langsung mendapatkan tindakan medis. Yeon yang hanya mendapatkan luka ringan, hanya menerima penanganan yang sesuai dengan kondisinya, tanpa harus menerima rawat inap, sedangkan Jungkook kini sedang menjalani operasi, disebabkan lukanya yang sangat serius. Setelah mendapat perawatan, kini ia terduduk di sebuah kursi tunggu, sambil memandangi pintu yang masih setia tertutup, di mana pintu tersebut merupakan pintu ruang operasi tempat Jungkook berada sekarang. Tiba-tiba ia teringat akan sebuah mimpi yang pernah ia alami, di mana mimpi tersebut berhasil memporak-porandakan suasana hatinya kala itu. Kini, rampalan doa mulai ia panjatkan, berharap semua itu tidak akan pernah menjadi nyata. Yeon langsung memeluk sang kakak dengan derayan air mata yang sudah tak bisa ia bendung lagi. Ia pun mulai mengadu dan menceritakan semua kejadian yang mereka hadapi, dari awal sampai akhirnya ia bisa berada di sini. Yeon pun menerima minuman tersebut. Jujur, hatinya saat ini berangsur-angsur sedikit lebih tenang. Ditambah semua dukungan yang diberikan oleh opanya. Sungguh, ia sangat beruntung dapat berada di tengah-tengah mereka yang selalu ada membantu kapanpun itu. Sampai akhirnya, lampu di atas ruangan tersebut berubah warna menjadi warna hijau, yang pertanda operasinya sudah selesai. Kini, pintu yang sentiasa tertutup mulai terbuka dan menampakkan sosok pria berpakaian hijau, layaknya seorang dokter yang baru saja selesai menjalankan operasi. Yeon semakin mempercepat doa yang sedari tadi ia panjatkan. Ia takut sang dokter mengatakan hal yang sama sekali tak ingin ia dengar.
telah berada di ruangan di mana Jungkook berada. Namjoon sengaja memilih ruangan yang lebih besar agar lebih nyaman untuk mereka saat menjaga dan menemani Jungkook selama di rumah sakit. Di saat yang lain sedang berunding di ruang tamu, Yeon dengan setia menemani Jungkook di ruangannya. Walaupun dokter berkata bahwa operasinya berhasil, tetap saja hatinya belum tenang sepenuhnya, selagi pria tersebut belum membukakan matanya. Love is feeling 그대를 처음 본 순간 Love is feeling 시간이 멈춘 듯 Mereka semua sangat mengerti suasana hati Yeon saat ini. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menunggu dan bersabar, itu saja yang dapat mereka ucapkan kepada Yeon. 더할수록 Love is my pain 세상이 질투해 그대란 사람을 아프게 해요 내가 숨을 쉬게 하는 사람 심장 깊이 새긴 사람 Di saat yang lain sudah pergi, Suga berusaha membujuk Yeon agar ia mau makan walaupun hanya sedikit. Setidaknya dapat mengisi perutnya yang kosong. 그대 하나입니다 그대 사랑합니다 내가 잊지 못할 사랑이여 행복했던 사랑이여 Love is love is love is love is Suga sedikit lega. Akhirnya Yeon dapat ia pujuk untuk segera mengisi perutnya yang sudah kosong. 멈출 수 없는 사랑 Love is my heart Love is my heart Setelah mengucapkan itu, Yeon pun langsung mengecup pipi kekasihnya. Di saat dini hari, ketika semua sudah terlelap di alam mimpinya masing-masing, Jungkook mulai membuka mata. Ia baru saja sadar dari tidurnya. Itu ia mengumpulkan kembali semua kesadarannya. Pandangannya terfokus pada seorang gadis yang sedang tidur di sebuah kursi di samping belangkarnya, sambil menggenggam erat sebelah tangannya. Jungkook mulai merapikan surah Yeon yang terlihat sedikit menutupi wajahnya. Ia melakukan itu semua dengan sangat hati-hati, takut mengganggu tidur sang gadis yang terlihat sangat lelap. Ternyata, tanpa ia ketahui, gerakan kecil itu mampu mengusik tidur Yeon. Dan kini, Yeon pun terbangun. 내가 숨을 쉬게 하는 사람 심장 깊이 새긴 사람 하나입니다 나의 눈물 속에 사는 사람 가슴 속에 숨긴 사람 하나입니다 Yeon pun mulai membaringkan tubuhnya di samping Jungkook, sesuai dengan perintah kekasihnya. 사랑을 알려준 사람 그대인